Tahun 2016, kisah ini dimulai pada sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang anaknya. Ayahnya kita sebut saja namanya Pak Ramli dan ibunya Ibu Mega. Sementara anak pertamanya kita sebut Alisa dan anak kedua sebut saja namanya Meisa. Alisa berusia 11 tahun sedangkan Meisa berusia 9 tahun. Sejak Alisa dan Meisa kecil, keluarga mereka ini sering berpindah-pindah. Bukan karena bermasalah dengan tetangga, melainkan karena tuntutan pekerjaan Pak Ramli yang sering mengharuskannya berpindah-pindah. Di sini, Alisa tidak memberitahukan secara detail tentang pekerjaan ayahnya. Dan di tahun itu, mereka harus terpaksa pindah lagi ke daerah Martapura, Kalimantan Selatan. Hari itu mereka berdiri menatap sebuah rumah yang berada di depan mereka. Rumah itu berada di pinggir jalan kecil dan bersebelahan dengan perkebunan karet. Di sebelah perkebunan karet itu barulah terdapat rumah lain. Sementara kita akan tinggal di sini dulu untuk 2 tahun ke depan ya, ujar Pak Ramli. Sepi sekali ya di sini. Apa kita akan aman di sini? Tanya Alisa. Ya di sini cukup aman, walaupun terkesan sepi, tapi posisi rumah kita ini dikelilingi oleh perkampungan. Setelah beberapa saat mereka menunggu di depan rumah tersebut, seorang bapak-bapak muncul. Maaf ya Ramli, saya terlambat. Tadi ada sedikit urusan yang mendadak, ucap bapak-bapak itu. Iya, tidak apa-apa Pak, kami juga baru sampai. Oh syukurlah, mari Pak, ujar si bapak tersebut membukakan pintu rumah itu. Di sini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi Pak, airnya bersih. Nah, air bersih di sini berasal dari sumur yang berada di samping kiri rumah ini, Pak, ujar si bapak tersebut. Ini kuncinya rumahnya, Pak. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu, ujar si bapak tersebut. Baik, Pak, terima kasih banyak ya, ucap Pak Ramli. Si bapak mengangguk dengan bibir tersenyum. Dia juga langsung menjabat tangan Pak Ramli sebelum pergi. Setelah si bapak itu pergi, Pak Ramli dan Bu Mega dan kedua anak mereka pun lantas mulai melihat-lihat seisi rumah. Rupanya semua perabotan di dalam rumah tersebut sudah lengkap dan mereka hanya tinggal menempatinya saja. Semua perabotan ini sudah disiapkan oleh bosnya ayah, jadi anggap saja milik sendiri, ujar Pak Ramli. Alisa dan Mesia langsung bersorak kegirangan setelah mendengar ucapan dari sang ayah. Dan di rumah itu, mereka berdua tidur satu kamar. Malam itu setelah mereka makan malam bersama, mereka pun masuk ke dalam kamar masing-masing. Mesia selalu terlelap, namun Alisa masih belum bisa memejamkan matanya. Suara binatang malam berbisik di luar rumah membuatnya untuk susah memejamkan mata. Ia menutup telinga dengan bantal karena memang merasa berisik. Namun saat ia berusaha memejamkan mata, tiba-tiba Alisa mendengar suara tangisan yang menyayat dari luar jendela kamarnya itu. Alisa kembali membuka matanya. Ia mulai coba mendengarkan suara tangisan itu dengan seksama. Semakin didengarkan, suara tangisan itu semakin menyayat. Meisa, panggil Alisa pada adiknya. Namun tak ada jawaban. Meisa masih terlelap dalam tidurnya. Akhirnya karena penasaran, Alisa pun lantas beranjak dari tempat tidurnya. Ia berjalan menuju jendela dan lantas mengintip keluar melalui celah. Alisa tidak bisa melihat apapun, di luar sana terlalu gelap. Dan suara tangisan itu kemudian menghilang. Ya, semalam aku gak bisa tidur. Suara jangkriknya berisik dan aku juga dengar suara orang nangis di luar jendela ya. Di sini kan dekat kebun karet ya, wajar saja kalau banyak suara jangkrik. Dan suara tangisan yang kamu dengar itu, ayah rasa itu cuma hewan. Mungkin itu berang-berang atau sejenisnya, ucap ayahnya coba menenangkan Alisa pagi itu ketika Alisa coba menceritakan kejadian semalam kepada ayahnya. Alisa hanya mengangguk lalu kembali melanjutkan makannya. Hari ini ayah akan mengurus kepindahanmu ke sekolah yang baru. Tadi gurunya nelpon, katanya ada beberapa hal yang kurang. Jadi ayah akan ke sana dulu, ujar ayahnya. Jadi kapan kami bisa masuk sekolah ya? Tanya Alisa. Ya lihat nanti, sementara ini kalian nikmati dululah waktu-waktu santai begini. Ya kapan sih ya kita bisa menetap di satu tempat aja? Capek ya pindah sekolah terus, ucap Alisa. Pak Ramli menarik napas panjang, namun ia tak menanggapi keluhan dari anak sulungnya tersebut.
Selesai mandi dan berpakaian, Alisa duduk-duduk di teras rumah, sementara Meisha berada di dalam kamar sedang membaca buku cerita. Alisa melihat beberapa kendaraan motor berlalu lalang melewati jalan yang ada di depan rumah itu. Kalau pagi-pagi ya seperti itu, ternyata jalan di sana tidak terlalu sepi, karena banyak orang-orang yang hilir mudik berlalu lalang. Karena bosan hanya duduk-duduk saja, akhirnya Alisa pun memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar rumah tersebut. Sampai ia di depan kebun karet yang berada di samping rumah mereka. Alisa melihat ada seorang anak kecil tak menggunakan baju sedang memungut sesuatu di tanah. Perlahan Alisa mendekatinya, dan saat sudah tepat di dekat anak itu, Alisa langsung menyapanya. "Hei, kamu tinggal di sini ya?" tanya Alisa pada anak itu. Si anak kecil menoleh. Kemudian dia mengangguk lalu kembali melakukan aktivitasnya memunguti biji-biji getah yang berada di tanah. Anak itu bertubuh kurus, kulitnya berwarna coklat gelap, celananya pendek dan sudah penuh dengan tambalan. "Buat apa biji getah itu?" tanya Alisa. "Untuk umpan mancing," jawabnya. "Oh, nama kamu siapa ya?" tanya Alisa lagi. "Mahmud." "Aku Alisa. Kamu gak sekolah?" Anak itu menggeleng. "Kenapa gak sekolah?" Lagi-lagi anak itu menggeleng. Lalu ia berjalan menjauhi Alisa yang masih berdiri menatapnya. Setelah anak itu pergi, Alisa pun langsung keluar dari area perkebunan karet. Sesampainya di rumah, Alisa menceritakan pertemuannya dengan anak kecil bernama Mahmud itu kepada orang tuanya. "Kenapa gak diajak ke rumah aja, Lis?" tanya ibunya. "Dia pergi aja, Bu, gak tahu kenapa," jawabnya. "Oh ya sudah kalau begitu." Seperti malam sebelumnya, malam itu lagi-lagi Alisa kesulitan untuk tidur akibat suara jangkrik dan serangga lain yang terus berbunyi di luar rumah. "Ah, mereka mulai lagi deh," keluh Alisa. "Mei, kamu gak keganggu sama suara jangkrik dan kumbang itu?" tanya Alisa. "Enggak kok, malah tidurku nyenyak karena suara mereka," jawab Alisa yang masih membaca buku sambil rebahan. "Temenin aku pipis yuk," ujar Alisa. "Sendirian aja, Gi. Kan dekat WC-nya," jawab Meisha. "Ayolah, Mei, temenin aku." Akhirnya Meisha pun mau menemani sang kakak. Kebetulan WC dan kamar mandi rumah itu berdampingan dengan ruangan dapur. Jadi saat ingin ke WC atau kamar mandi, mereka lewat ruangan dapur dulu. "Aku tunggu di sini ya," ujar Meisha seraya duduk di kursi meja makan. Alisa mengangguk. "Jangan tinggalin aku ya." "Iya." Alisa pun berjalan ke WC, namun saat sedang buang air, Alisa tiba-tiba mendengar suara ledakan tepat di atas rumah mereka. Suara itu mengagetkan Alisa dan Meisha yang sedang menunggu. "Cepetan!" ucap Meisha berteriak. Alisa keluar dari WC dengan celana yang basah. "Kamu ngagetin aku. Aku sampai jatuh gara-gara kamu," ujar Alisa. Meisha tak menjawab. Ia langsung berlari keluar dari ruangan dapur meninggalkan Alisa. Tentu saja, Alisa juga ikut berlari sambil berteriak, sampai-sampai membuat orang tua mereka terbangun. "Kalian ini kenapa?" tanya ibunya. "Tadi ada suara ledakan di atas atap, Bu," jawab keduanya bersamaan. "Paling cuma tikus itu," ujar ayahnya. "Masa suara tikus meledak begitu?" "Ya kalau bukan tikus berarti itu memang suara atap terkena angin." Setelah keributan itu, mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Dan saat Alisa sedang mengganti celananya, Meisha duduk di ujung kasur milik Aisyah. "Tadi di jendela kaca kecil di atas tempat kompor itu, aku melihat ada yang putih-putih gerak-gerak," ujar Meisha. Di atas tempat kompor di dapur, memang ada jendela kaca berukuran kecil yang tidak diberi tirai. Dan biasanya jendela itu selalu terbuka setiap pagi. "Masa?" tanya Alisa. "Iya, makanya aku langsung teriak nyuruh kamu cepetan." "Jangan-jangan itu hantu." "Ya iyalah, pasti hantu itu." Akhirnya kedua kakak beradik itu pun memutuskan untuk tidur sekasur berdua. Esok harinya ketika sore tiba, ibu dan ayah berpamitan untuk pergi ke pasar membeli sayur mayur dan lauk untuk persediaan di rumah. Dan keduanya diminta untuk tetap tinggal menjaga rumah. "Kita jalan-jalan yuk," ajak Meisha. "Kemana?" "Kebun karet itu, aku mau nyari biji karet buat mainan," ujar Meisha. Setelah mengunci pintu rumah, mereka pun pergi ke kebun karet di samping rumah. Kebun karet itu bersih dan sepertinya masih dituri atau disadap orang.
terlebih dari getah karet yang masih mengalir dari torehan pahat pada batang pohonnya. Setelah mengunci pintu, mereka lalu bergegas melangkahkan kaki meninggalkan rumah menuju kebun karet. Mei, awas, ujar Alisa seraya menuju ke arah batu yang mirip batu nisan, tapi tidak bernama. Batu itu berada tepat selangkah dari Meisa berdiri. Ini makam, tanya Melisa sambil melihat batu-batu tersebut. Iya, makam itu sudah lama sekali. Mungkin makam itu sudah ada sejak zaman penjajahan dulu, ujar seseorang dari arah belakang mereka. Ketika mereka menoleh, terlihat seorang laki-laki berusia 30 tahunan berdiri dengan membawa pahat atau pisau sadap di tangannya. Alisa langsung mundur, ia pegang tangan Meisa. Kalian anak Paramli ya? Tanya orang itu sambil tersenyum. Iya, paman siapa? Paman orang asli sini. Ya sudah, kalian pulang sana. Nanti kenapa-napa lagi kalau sore-sore di sini. Tanpa disuruh 2 kali, Alisa langsung pergi sambil menarik tangan sang adik keluar dari kebun karet itu. Dan tak lama setelah mereka sampai di rumah, orang tuanya pun datang. Malam itu setelah makan malam, Alisa dan Meisa masuk ke dalam kamarnya. Keduanya tidak langsung tidur, melainkan ngobrol terlebih dahulu. Hingga tiba-tiba terdengar suara tangisan dari luar jendela. Keduanya saling bertatapan. Perlahan, Alisa beranjak dari tempat tidurnya dan berjalan mendekati tempat tidur sang adik. Alisa memeluk erat adiknya itu yang sudah hampir menangis. Kamu rasa itu suara orang, bukan sih? Tanya Alisa. Iya, itu suara orang. Aku yakin. Iya kan? Gak mungkin itu berang-berang. Alisa lantas menarik tangan adiknya untuk segera keluar dari kamar mereka. Setelah keluar dari kamar, mereka langsung berlari ke arah bapaknya atau kamar bapaknya. Mereka menggedor-gedor pintu kamar itu dengan sangat keras. Ketika pintu terbuka, Alisa dan Meisa langsung memeluk ibunya. Bu, suara tangisan itu ada lagi, Bu, ujar Alisa. Pak Ramli yang tak percaya lantas berjalan ke kamar kedua anaknya guna memastikan suara tangisan yang didengar oleh anak-anaknya itu benar ada. Dan ternyata suara tangisan itu masih ada. Suaranya masih sangat jelas terdengar. Pak Ramli menatap Bu Mega yang berdiri di depan pintu kamar sambil memeluk kedua anaknya. Akhirnya Pak Ramli membuka jendela kamar tersebut untuk melihat sumber suara tangisan itu berasal dari mana. Namun setelah jendela terbuka dan Pak Ramli sudah melongokkan kepalanya keluar jendela, ia sama sekali tidak melihat ada yang aneh. Padahal suara tangisan itu masih terus saja terdengar. Ayah, ayah! Teriak Alisa ketika melihat ada benda besar berwarna putih melayang tepat di depan jendela. Pak Ramli yang tak sempat menghindar seketika langsung jatuh ke lantai. Alisa tidak melihat jelas benda apa yang melayang dan menyerang ayahnya tersebut, karena ia hanya melihat selintas saja. Setelah mereka bertiga berusaha untuk membangunkan Pak Ramli, tak berapa lama kemudian Pak Ramli terbangun. Wajahnya pucat dan ia juga mendadak terserang oleh demam tinggi. Keesokan harinya, bapak-bapak pemilik rumah itu datang setelah mendengar kabar bahwa Pak Ramli sakit. Beliau tidak datang seorang diri, melainkan ditemani oleh seseorang bapak-bapak lain yang mengenakan kopiah. Alisa dan Meisa disuruh keluar dari kamarnya ketika bapak berkopiah itu sedang ngobrol dengan Pak Ramli. Dan dari Alisa dengar di balik pintu, katanya Pak Ramli terkena serangan gaib dari seseorang. Serangan itu berupa santet, namun santet itu tidak benar-benar berhasil sepenuhnya, karena ada sesuatu yang jauh lebih kuat menghalangi santet tersebut. Kamu dengar apa tadi? Tanya Meisa. Katanya ayah kena santet. Hah? Santet kayak di film-film itu? Tanya Meisa kepada Alisa. Mereka pun berjalan sambil ngobrol. Dan setelah kurang dari 20 menit berjalan, mereka sampai di warung. Setelah membeli kopi sesuai apa yang disuruh ibunya, mereka pun keduanya langsung pulang ke rumah. Lihat Lis, langitnya berwarna kuning, tunjuk Meisa ke atas. Iya ya. Tapi kok warnanya membuat aku takut ya? Katanya kalau warna kuning itu langitnya, tandanya akan ada yang meninggal berdarah. Tiba-tiba Meisa terdiam. Langkah kecilnya terhenti. Ia sejenak mematung sambil menatap ke arah sebuah rumah yang tampak tak berpenghuni.
Melihat perubahan pada sang adiknya, Alisa pun kemudian ikut melihat ke arah rumah, namun dia tidak melihat apa-apa. "Ada apa, Mei?" tanya Alisa seraya mengguncang bahu adiknya. Itu, tunjuk Meisa ke arah rumah kosong tersebut. "Memangnya ada apa di situ?" tanya Alisa seraya berbalik badan untuk melihat ke arah rumah yang Meisa tunjukkan. "Astaga, itu pocong!" gumam Alisa yang saat itu menangkap pocong dalam matanya. Penampakan pocong itu memang cukup janggal. Pocong itu berkapan jarik yang melayang-layang di teras rumah tersebut. "Ayo lari, Mei, lari, lari!" teriak Alisa seraya menarik tangan adiknya. Mereka tengah-tengah sambil berlari, dan ketika sampai di rumah, Ibu Mega tampak terkejut melihat kedua anaknya yang seperti dikejar-kejar orang jahat. "Bu, Ibu, ada pocong, Bu, ada pocong!" ujar Alisa. Alisa tenang dulu, Alisa tenang. Coba tarik napas dulu. Kamu bicara apa? Pocong? Gak ada pocong di sini, gak ada. Aku gak bohong, Bu, gak bohong. Namun mungkin karena saat itu Alisa masih kecil, makanya sang ibu pun sama sekali tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Ya walaupun saat itu Alisa sudah berkata jujur. Malam itu tak ada lagi suara tangisan terdengar. Mereka pun bisa tidur dengan tenang. Meskipun Alisa masih cukup terganggu dengan suara jangkrik. Namun ia berusaha untuk membiasakan diri. Keesokan harinya sekitar pukul 10 pagi, 3 orang laki-laki datang bertamu ke rumah mereka. Orang-orang itu merupakan rekan kerja dari Pak Ramli, dan saat mereka hendak pulang, tak lupa mereka memberikan uang jajan untuk Alisa dan Meisa. Uang jajan yang teman-teman ayahnya berikan itu tidak sedikit. Masing-masing dari mereka mendapatkan 200.000 per orang. Tentu saja, kedua kakak beradik tersebut sangat senang, dan mereka langsung pergi belanja ke warung dengan uang tersebut. Hari-hari pun berlalu. Pak Ramli sudah sehat seperti sedia kala, dan kedua anaknya kini sudah mulai masuk sekolah. Dan Alisa dan Meisa pun sudah melupakan kejadian tentang penampakan yang sempat mereka lihat beberapa waktu yang lalu. Penampakan sosok pocong berkapan jari. Sehingga pada sore itu, Alisa baru pulang dari rumah teman barunya. Ia keasikan bermain sampai lupa waktu. Dan mau tak mau, ia harus pulang saat hampir maghrib. Alisa mempercepat langkahnya dan sesekali ia mendongakkan kepalanya ke atas untuk melihat langit yang sudah mulai gelap. Tiba-tiba, langkah Alisa terhenti saat ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari area perkebunan karet. Alisa menggigit bibirnya, jantungnya sudah berdebar kencang tak karuan. Entah kenapa, Alisa merasakan dorongan kuat untuk melihat ke arah kebun karet. Dan ketika ia sudah melihat ke arah kebun karet tersebut, napasnya semakin terengah-engah. Bagaimana tidak? Karena tepat di dekat kebun karet tersebut, Alisa melihat sosok penampakan yang sama dengan yang pernah ia lihat bersama Meisa beberapa waktu yang lalu. Tanpa pikir panjang lagi, Alisa langsung berlari ketakutan, meski saat itu ia gemetar sebadan badan. Di teras rumah, terlihat Pak Ramli yang sedang menunggu Alisa pulang. Ia terlihat panik ketika melihat putrinya itu berlari-lari seperti dikejar orang. "Ayah, ayah, ayah!" teriak Alisa seraya menabrak tubuh ayahnya dan langsung dipeluk oleh ayahnya. "Ada apa? Kamu dikejar-kejar orang? Hah? Kamu kenapa?" Aku lihat pocong ya. Ada pocong di sana ya." "Ayo masuk ke dalam. Ini sudah mau maghrib. Wajar saja kalau jin-jin pada keluar," ujar Pak Ramli. "Tapi ayah percaya kan?" "Iya, ayah percaya sama kamu. Sudah, jangan dibahas lagi." Alisa masuk ke dalam kamarnya, diikuti dengan Meisa yang ikut masuk ke dalam. "Mei, aku lihat dia lagi," ujar Alisa. "Coach, jangan disebut. Nanti dia datang lagi. Tadi di jalan, aku sambil mikirin kejadian yang waktu kita alami dulu. Tiba-tiba dia beneran muncul. Aku takut." "Ya sudah, malam ini kita tidur berdua ya, biar gak takut. Jadi kalau misalnya kita tidur bareng kan takutnya bisa hilang," ujar Alisa yang langsung ditanggapi Meisa dengan anggukan di kepalanya. Alisa terserang demam tinggi. Ia sakit selama 2 hari. Dan di hari kedua ia sakit adalah titipan amplop dari bos ayahnya itu yang datang. Amplop itu ditunjukkan untuk Alisa yang sedang sakit. Katanya itu obat supaya Alisa cepat sembuh. Ketika Alisa membuka amplopnya, benar saja matanya langsung terbelalak. Karena
Di sana terlihat ada uang yang tersusun rapi di dalamnya. "Ya, aku mau beli baju pakai uang ini, boleh?" tanya Alisa. "Iya, itu kan memang buat kamu." "Bos ayah baik banget ya." Pak Ramli tersenyum menatap putri sulungnya yang sudah nampak sehat tersebut. "Ini aneh ya, kalau dipikir-pikir, setelah melihat pocong itu kita selalu dapat uang. Apa ini cuma kebetulan ya?" ujar Alisa. "Aku lebih penasaran dengan asal-usul pocong itu, Lis. Kenapa ya dia pakai kain jarik? Padahal kan pocong-pocong biasanya pakai kain putih. Ini aneh." Alisa mengangguk. Ia pun jadi ikut kepikiran tentang asal-usul pocong itu, hingga membuatnya mencari tahu asal-usul pocong tersebut dengan menanyai teman-temannya. Namun tak ada satupun dari mereka yang mengetahui tentang asal-usul pocong itu. Sampai suatu ketika, Alisa bertemu dengan seorang teman yang memiliki kelebihan dan bisa melihat yang gaib. Dan dari temannya itu, Alisa bisa mengetahui sedikit tentang pocong jarik tersebut. Katanya, pocong itu akan muncul setiap senja kuning dan menjelang maghrib. Dan siapapun yang melihatnya dianggap beruntung. Karena sosok pocong jarik tersebut pilih-pilih kalau ingin menampakkan dirinya kepada orang. Dan konon sosok itu dulunya meninggal memang dikapani dengan kain jarik. Namun hanya sedikit yang bisa Alisa ketahui karena kata temannya itu, pocong jarik tersebut tidak suka kalau asal-usulnya dicari. Dan mungkin karena itulah pocong jarik tak pernah lagi menampakkan diri hingga Alisa dan keluarganya pindah dari tempat tersebut. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.